Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Siti Amin, jurnalis di Konsumer.com. Saat ini saya lagi ada di Dinas Pendidikan Kota Makassar, tepat di Jalan Anggrek, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan Tribuners, saat ini adalah hari seleksi Laskar Pelangi atau Laskar Pelayan Publik Berintegritas yang berlangsung di seluruh OPD pemerintah Kota Makassar, dan salah satunya ini berlangsung di Dinas Pendidikan Kota Makassar. Beginilah situasi dan suasana yang berlangsung di Dinas Pendidikan Kota Makassar, di mana seluruh honorer Dinas Pendidikan, baik itu honorer yang bertugas di kantor Dinas Pendidikan langsung dan juga di berbagai sekolah-sekolah atau honorer guru, mereka mengikuti seleksi ini. Dan kita lihat suasananya memang sangat panas di sini Tribuners, dan berdesak-desakan. Kita lihat tidak ada jarak ya antar satu kursi dengan yang lainnya, dimana ini tidak diatur sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, seluruh honorer di sini jumlahnya sekitar 300 lebih untuk mengikuti proses seleksi ini nantinya. Nah, Tribuners, total keseluruhan honorer yang akan diseleksi oleh Pemkot Makassar yang akan menjadi Laskar Pelangi sebanyak 15.000, dan yang akan diterima hanya 10.000. Artinya ada 5.000 peserta yang akan tersisihkan dari proses seleksi tahun ini. Nah, nantinya mereka akan mendapat SK lagi untuk melanjutkan kerja-kerjanya sebagai Laskar Pelayan Publik Berintegritas di Pemkot Makassar selama dengan masa SK 1 tahun. Jadi mereka mengikuti seleksi menggunakan handphone masing-masing, dan sudah diinstal aplikasi tes dari masing-masing handphone peserta. Jadi harus dipastikan keadaan handphone dalam kondisi baterai yang full dan jaringan atau internet yang memadai. Dan ini memang belum mulai ya Tribuners. Ini akan ada seleksi wawancara seperti yang disampaikan oleh memang sangat di sini suasananya sangat panas Tribuners. Aku boleh. Baik, Tribuners, di sini memang tampak kelihatan berdesak-desakan sekali ya, dan hawanya juga sangat panas. Hanya satu kipas yang ada di depan sana. Tentunya mereka akan para honorer ini siap-siap untuk melaksanakan uji CAT melalui handphone masing-masing yang sudah terinstall aplikasi tesnya. Dan seluruh seleksi ini berlangsung di seluruh OPD Tribuners. Ini salah satunya ada di Dinas Pendidikan Kota Makassar, dan di jam yang sama, di waktu yang sama, beberapa OPD juga melangsungkan seleksi Laskar Pelangi bagi seluruh honorernya. Baik Tribuners, terima kasih telah menonton live Facebook ini. Sampai jumpa di live selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah 50,15% Pak. Artinya kita sudah masuk di urutan ke-6. Urutan ke-6 dari bawah, bukan urutan ke-6 dari atas. Jadi mohon maaf Pak Kapolres ini, Pak Kapolres saya tidak sempat hadir karena masih dievaluasi tadi. Jadi setiap Senin itu 13.30 Pak Kapolres evaluasi seluruh Kapolres pencapaian vaksin. Jadi kemarin Maros itu masuk 5 besar terbawah, jadi sudah merah. Pak Kapolres itu stres Pak, dipanggil sama Kapolda 5 Polres akan dievaluasi kalau tidak bisa mencapai. Jadi sekarang lagi video konferensi dengan Pak Kapolda, makanya beliau tidak bisa hadir. Jadi kita berbeda sedikit karena sudah masuk di zona hijau, 50% itu urutan ke-6 dari bawah sudah melangkai dari Sinjai kemarin. Sinjai dengan yang ada 5 besar itu di bawah, termasuk yang paling bawah sekarang masih di Polda. Iya. Kemudian mohon masalah tumpuk bulu, mohon izin Pak Kanyari tadi disampaikan. Kapolsek saya sudah sampaikan Pak, ada satu lokasi tidak mau divaksin karena menunggu pejabat Maros. Nah, jadi itu mungkin. Jadi Kapolsek saya sudah sentuh ke sana tapi tidak mau divaksin, menunggu pejabat dari Maros. Nah, jadi menunggu Pak. Jadi siap. Kemarin saya telepon, kenapa Bu? Tapi alhamdulillah tumpuk bulu itu sekarang sudah CP-nya sudah baru Pak. Pernah satu hari itu sampai 1.000 lebih. Satu hari 1.000 tumpuk bulu melaksanakan vaksin. Ya, malah justru yang paling rendah persentasenya itu di Moncongloe Pak. Moncongloe. Jadi mohon izin tadi waktu selesai rapat di Polres itu saya sudah sampaikan saya akan evaluasi Kapolsek Moncongloe. Sebelum Kapolda evaluasi saya akan evaluasi duluan. Karena setiap hari itu Moncongloe paling banyak 200, yang lain 1.000. Tadi saya minta alasannya kenapa seperti itu. Alasannya Moncongloe itu berseberangan dengan Makassar, ikut vaksinnya di Makassar. Saya minta datanya gimana. Jadi kalau memang tidak mau bekerja serius, ya saya akan evaluasi. Jadi tadi saya suruh bikin suratnya ke Polda. Jadi saya tidak mau main Pak. TNI Polri tidak akan main-main membantu Pemda khususnya dalam pelaksanaan vaksin ini. Jadi masalah yang Nataru itu kita sudah tadi rapatkan juga Pak di Polres. Jadi mungkin Pak tadi saya sudah tadi pemaparannya juga sudah. Di beberapa titik yang kita siapkan, termasuk yang diminta tadi Kapolsek saya, khususnya pada saat tahun baru itu harus selama ini kan kesehatan itu standby saja. Nah, tadi sudah diminta oleh Kapolsek Tuikale bahwa harus standby-nya bukan misalnya di kantor, bukan di pos-pos standby, karena tidak menutup kemungkinan nanti para masyarakat itu yang melaksanakan perayaan, misalnya di PTB dengan tadi Maros itu kan sempat bicarakan juga bagaimana caranya nanti menutup dari misalnya jam 9 sampai jam 22 itu sudah harus tutup clear. Tidak ada lagi yang melaksanakan kegiatan. Nah, seperti itu. Jadi itu mungkin yang perlu saya sampaikan hasil rapat tadi di Polres. Yang lain itu mungkin bisa kita menyusun. Jadi yang penting tadi mungkin Pak Kadis Kesehatan kita buat ruang comment center itu Pak. Saya mempelajari di Bone juga kemarin. Saya izin mau lihat kenapa lonjakannya Bone tinggi sekali. Ternyata seperti itu. Jadi penginputannya itu Pak dikeroyok Pak. Dikeroyok malah Kapolres saya siapkan ruangan. Jadi dinas kesehatan ke sana, semua TNI Polri ikut.
dilibatkan itu, iya. Jadi halo, selamat siang Tribuners. Jadi sore hari ini saya sedang berada di Banua Kopi yang terletak di Jalan Biring Romang, Kecamatan Tamalan Raya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan memang ini menjadi tempat tongkrongan baru di Kota Makassar karena memang baru buka pada bulan lalu Tribuners. Nah, lokasinya memang sangat berada di dalam kawasan masuk kampus UKIP Paulus maksud kami. Kemudian untuk di map sendiri berada di Banua Kopi, Jalan Biring Romang, Kota Makassar. Dan memang tempat ini sangat estetik Tribuners. Seperti kita lihat memang tempatnya sangat estetik. Nah Tribuners, ini juga padukan outdoor dan juga indoor. Nah ini untuk indoornya, kemudian ini untuk outdoornya. Nah tempatnya memang minimalis tapi tak menghilangkan unsur estetiknya Tribuners, sehingga sangat instagramable pastinya. Nah di sini juga ada untuk indoornya pastinya. Nah untuk mobilnya sendiri yang ini Tribuners, di sini juga ada untuk lantai keduanya Tribuners. Namun memang sangat cocok untuk dipakai di malam hari saja, karena untuk di siang hari maksud kami cukup panas ya. Nah bagi kalian yang ingin kesini bisa datang langsung di Jalan Biring Romang. Nah ini untuk lokasinya Tribuners, di Jalan Biring Romang, lorong 6 nomor 12, Kota Makassar, di Kecamatan Tamalan Raya, Provinsi Sulawesi Selatan pasti.
Nah ini untuk lokasinya, ini cukup masuk dalam. Nah, Tribuners, itulah yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga protokol kesehatan dan sampai jumpa. Pemirsa Tribuners, selamat siang dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Jalan Persatuan Raya, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, tepatnya di depan Masjid Nurul Amal Bikiru. Nah, di tempat kami berada ini adalah suasana pelaksanaan vaksinasi di wilayah Kecamatan Sinjai Selatan. Nah, dari sejak pagi tadi warga memadati lokasi vaksin ini di kecamatan ini, dan ini tentu menarik dari yang lain karena kegiatan vaksinasi ini berhadiah ya. Jadi pihak penyelenggara menyiapkan hadiah untuk bagi masyarakat yang mengikuti vaksinasi. Nah, kita akan melihat suasananya di dalam. Ini tadi dibuka sejak pukul 8 pagi hingga siang ini, dan kita akan mendengarkan hadiah-hadiah apa saja yang sudah dipersiapkan kepada masyarakat oleh pihak penyelenggara, pihak Polres Sinjai bersama unsur Tripika dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai. Nah, ini ada Pak Kapolsek Sinjai Selatan di depan kamera Anda. Apa-apa saja Pak hadiahnya yang disiapkan kepada masyarakat yang ikut vaksin? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di belakang layar ini giat vaksinasi massal ya, yang dilaksanakan mulai dari tadi pagi jam 8 sampai saat ini. Ya. Ini adalah vaksinasi massal yang sudah diselenggarakan berhadiah, Ya. yang diselenggarakan oleh Kapolres bertempat di Kecamatan Sinjai Selatan. Ini vaksin pertama itu yang berhadiah pertama dilaksanakan desa Puncak sekitar sebulan yang lalu. Yang kedua di sini tadi bertempat di Masjid Nurul Amal Bikiru. Raya Bikiru. Apa-apa saja Pak hadiahnya ini? Ini hadiahnya yang diberikan dari Bapak Kapolres. Hadiah pertama adalah berupa sepeda. Yang Sepeda santai Pak ya? Sepeda santai. Kemudian ada 3 orang diberikan SIM gratis, dan ada 15 hadiah menarik. Apa-apa saja itu Pak hadiah menariknya yang lain? Hadiah menariknya itu ya kami tadi yang mungkin seperti apalah sarung. Oh, sarung ya, pakaian Pak ya. Sejak pagi tadi Pak, bagaimana antusias masyarakat? Ya, syukur alhamdulillah antusias masyarakat menghadapi vaksin masih tinggi. Karena mulai dari jam 12 tadi kami sudah mengambil data sudah sekitar 500 orang yang sudah vaksin. Target hari ini Pak ada? Hari ini ditarget sampai 700 orang. Mudah-mudahan target ini bisa tepat hari ini. Iya. Apa ini rencana Pak menyiapkan hadiah-hadiah selanjutnya di
pelaksanaan vaksin yang akan datang? Kita harapkan kami sebagai Polsek merupakan bawahan dari Polres Sinjai, Ya, akan bekerja sama. Mudah-mudahan masih ada hadiah-hadiah menarik untuk kegiatan vaksin massal Ya. untuk meningkatkan persentase vaksin di Kecamatan Sinjai Selatan. ya. Baik, terima kasih Pak Kapolsek, Pak Ibtu Nawir, ya Kapolsek Sinjai Selatan yang terus bersemangat mendampingi masyarakat di Kecamatan Sinjai Selatan ini untuk melakukan vaksin. Dan hingga saat ini masyarakat Sinjai Selatan di 11 desa dan kelurahan sudah mencapai 9.000 lebih jiwa Pak ya yang telah mengikuti vaksin. Sudah 1 minggu yang lalu. Ya, 1 minggu yang lalu. Nah, kita akan lihat Pak suasananya, suasana pelaksanaan vaksin di. Ini ada bantuan dari tenaga provinsi. Ya, ini tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang Makassar, ya ya. dari Makassar Pak ya, Haji Makassar. dari Rumah Sakit Haji Makassar. Iya, sedang turun. Selain itu Pak, dari mana? Dari tim vaksinator Polres Sinjai. Polres Sinjai bersama Bersama tim vaksinator dari Kecamatan Puskesmas Samaendra. Nah ya, inilah ada juga di dalam Pak ya? Tidak, Oh suaranya di samping. di sebelah. Ayo bisa Pak kita lihat langsung. Ibu Nur Laila, lingkungan bola Romang. Ibu Nur Laila, Ibu Nur Laila, Ibu Nur Laila, Ibu Nur Laila mana? Di depan. Andi Muhammad Fadil Islamsyah. Andi Muhammad Fadil Bisa Islamsyah. ditunjukkan Pak bahwa ini masyarakat sementara masih menunggu. Oh iya. Ini masyarakat di belakang Ya. Zainuddin dari Babara. sampai sekarang masih ada Zainuddin dari Babara. Ya. Bapak Zainuddin Inilah dari masyarakat Babara. yang masih menunggu giliran untuk mengikuti vaksinasi di tempat ini. Kita akan lihat. ini tenaga vaksinator dari Puskesmas. Ibu Ani dari Samaendra. Dusun Anie. Ibu Ani. Juga masih banyak. Jumania dari Dusun Alenangka. Jumania. Ibu Jumania. Ya, pemirsa Tribuners, bahwa pada pelaksanaan vaksinasi ini gabungan dari tim petugas dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sinjai bersama dari tim vaksinasi dari Puskesmas Samaendra Kecamatan Sinjai Selatan. Dan selain juga itu dibantu oleh tim vaksinasi dari Polres Kabupaten Sinjai. Dan juga yang menarik karena dari tim vaksinasi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dari Kota Makassar juga ikut membantu turun di tempat ini untuk mengadakan vaksinasi pemirsa. Ini tim vaksinasi dari Rumah Sakit Provinsi ya. Rumah Sakit Haji Kota Makassar. Kalau di sana apa di sana? Di sana itu Menunggu juga. oh menunggu.
Penerimaan sertifikat Ah. sudah divaksin. Ah. Dibagikan sertifikatnya di sini. Ya, inilah masyarakat yang telah mengikuti vaksin, mendapatkan sertifikat telah mengikuti vaksin. Ini seperti ini suasananya. Cukup banyak tim petugas kesehatan yang turun melayani masyarakat di daerah ini. Dan yang lebih menarik lagi karena semua masyarakat umum juga sudah mulai berpartisipasi untuk ikut memvaksinkan dirinya. Baik, demikian laporan kami langsung dari Kabupaten Sinjai. Terima kasih Pak Kapolsek, sukses terus dan semoga masyarakat makin sadar untuk melakukan vaksinasi. Saya reporter Tribun Timur langsung dari Kabupaten Sinjai melaporkan, Syamsul Bahri. Terbenar saat ini saya melaporkan suasana jalan Kamboja, Kecamatan Sombopo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan rusak, butuh perhatian pemerintah. Lihat sendiri benar suasana di sini, bahkan beberapa hari ini hujan tidak turun tapi air tetap tergenang sebab akibat hujan jalan yang rusak di jalan Kamboja ini. Jalan Kamboja ini juga merupakan akses keluar masuk, salah satu pintu keluar masuk dari RS Syekh Yusuf Kabupaten Goa.
Pukul 13.10 kita menerima informasi bahwa ada satu orang yang hilang di pelelangan ikan Potere, di mana korban itu atas nama Sarifudin, umur 48 tahun. Kronologisnya pada jam 1 malam korban mengeluh pada keluarganya bahwa dia sakit kepala. Kemudian jam 3 subuh korban dinyatakan hilang dan dari keluarganya. Hari ini yaitu yang pertama kita melakukan penyelaman, di mana penyelaman kita telah melaksanakan 3 kali sorti. Dan yang kedua untuk kegiatan pencarian kita menggunakan perahu karet. Perahu karet kita menggunakan 2 perahu karet untuk melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Langkah selanjutnya ini, Bang? Langkah selanjutnya hari ini kita cukupkan untuk pencarian. Kita lanjutkan esok hari. Tetap kita akan melaksanakan penyelaman dan penyisiran menggunakan perahu, dan kita akan memperluas area pencarian. Baik, selamat pagi menjelang siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Kota Rantepo, Toraja Utara, Sulawesi Selatan, di mana saat ini saya akan melaporkan terkait kejadian kebakaran sebuah ruko atau toko mebel berlantai 3 hangus terbakar. Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 05.00 atau jam 5 subuh dini hari tadi. Akibat kebakaran ini seorang bocah kelas 4 SD tewas terbakar. Korban meninggal dunia merupakan anak dari pemilik toko. Jadi Tribuners, beruntung api dengan cepat dipadamkan sehingga tidak merambat ke bangunan lainnya yang berada di samping atau belakang bangunan yang terbakar. Jadi bisa kita lihat di sini Tribuners, dari lantai dasar hingga lantai 3 bangunan hangus terbakar. Kurang ditahu Pak, masih belum Pak, boleh tanya-tanya dulu Pak? Ya, Tadi kebakarannya sekitar jam berapa Pak? sekitar setengah 5 ya. Setengah 5 ya? Nah, informasinya ada meninggal dunia nih Pak? Itu Ya, ada satu. uh, Anak-anak umur 9 tahun, perempuan. anak dari pemilik toko ini Pak? Ya, Ini toko apa Pak? toko mebel. Toko mebel ya? Apa yang kira-kira kok Pak? Belum ditahu itu. Jadi Tribuners, Atau dari apa? belum diketahui penyebab kebakaran ini. Jadi toko yang terbakar merupakan toko mebel bernama Siporannu. Toko ini menjual kebutuhan seperti kasur, kursi, dan lain-lain. Jadi semua jualan atau barang jualan milik pemilik ini hangus terbakar.
boleh bergeser. Jangan naik ke atas itu. Ya, jadi alhamdulillah ini adalah merupakan program tahunan dari Persatuan Renang Indonesia versi Kota Makassar yang sebagaimana merupakan ajang tahunan dan program tahunan kita laksanakan dalam rangka Hari Jadi Kota Makassar 414. Hari ini ada berapa peserta yang ikut? Jadi pesertanya ini saya melihat karena mungkin pengaruh tahun lalu. Tahun lalu itu pesertanya kurang lebih 200. Kalau tahun ini hanya 99 orang pesertanya. Karena tahun ini memang kita tidak mengikutkan lagi bocah. Nah, itu bocah juga paling banyak pesertanya. Karena disebabkan tahun lalu kita bisa dikatakan cuaca sangat tidak mendukung, sehingga itu yang mempertimbangkan kita tahun ini kita tidak melibatkan bocah. Tapi mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang, kalau memang cuaca bagus, insya Allah ya tentu kita akan melibatkan semua yang pernah kita libatkan atlet-atlet ini. Karena ini hanya diikuti oleh atlet umum, kemudian atletik, pelajar, mahasiswa, TNI, Polri. 5 kategori ketuanya? Ya. Peserta sendiri nanti seperti apa? Ya. Apresiasinya peserta. Ya tentu adanya program seperti ini kita mengharapkan pertama adalah mencari bibit-bibit perenang kita dan kemudian menguji kembali dia punya ketahanan dalam rangka menghadapi Porda yang akan datang di Kabupaten Sinjai Bulukumba, dan tentu juga ajar silaturahim dan pariwisata. Nah, artinya kan baru-baru ini bulan lalu kita sudah melaksanakan Praporda. Alhamdulillah kita punya atlet-atlet khususnya di Kota Makassar sudah ada beberapa yang masuk di dalam mengikuti yang lolos untuk mengikuti Praprov ini akan datang insyaallah. Nah, kalau dibanding kita paling banyak medali emas ada 20 medali emas kita sumbangkan ke pemerintah kota. Pemenang terakhir Kami ini secara rutin juga membina anak-anak dalam rangka untuk baik mengikuti nanti Porda yang akan datang maupun PON, insya Allah. Jadi tetap ada pembinaan. Kami bekerjasama dengan versi Porda Indonesia Selatan. Tentu saya ingin mengulangi kembali kalau tahun lalu kami Porda yang lalu di Kabupaten Pikiran kami mendapatkan 20 medali emas. Tentu kami ingin mempertahankan kategori medali emas kita sumbangkan ke pemerintah kota. Pemenang terakhir Kami ini secara rutin juga membina anak-anak dalam rangka untuk baik mengikuti nanti Porda yang akan datang maupun PON, insya Allah. Jadi tetap ada pembinaan. Kami bekerjasama dengan versi Porda Indonesia Selatan. Tentu saya ingin mengulangi kembali kalau tahun lalu kami Porda yang lalu di Kabupaten Pikiran kami mendapatkan 20 medali emas. Tentu kami ingin mempertahankan kategori kita lolos. Jadi semua kategori diwakili sama perenang masing-masing. Iya, Makassar. Semuanya kita isi semua. Jadi tidak ada yang tidak, semuanya terisi.
panti asuhan ya? Oke. Pada perwakilan dipersilakan untuk mengambil tempat. Besoknya lebih ramai lagi, Pak. Ya, ya, oke, Pak. Maju. Bisa kasih Pak alat lanjutan. Apa? Jadi tadi kami bersama dengan tim panitia Natal Nasional ya, datang ke Toraja selepas dari Manado, sebelumnya dari Ambon. Rangkaian kegiatan yang mungkin teman-teman sudah terinfokan dari Jayapura, Manokwari, Ambon, Manado, lalu ke Toraja. Nah, itu salah satu yang kami lakukan adalah memberikan aksi sosial Natal, dan tentunya ini dalam rangka untuk menyambut Natal. Karena selaku Ketua Umum Panitia Natal Nasional, kami bersama dengan segenap panitia melakukan aksi ini untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Nah, kemarin di Manado kita bantu ke panti asuhan, ke gereja, ke SLB. Tadi kami bersama dengan Pak Bupati Tanah Toraja, Wakil Bupati Toraja Utara, dan teman-teman dari Gereja Toraja, Kak Pendeta, dan seluruh jajaran kami difasilitasi oleh teman-teman dari Gereja Toraja, Bapak Ketua dan Pak Sekum dan jajaran untuk memberikan bantuan 500 paket ya, 500 paket sembako dan juga 60.000 bibit ikan mas, ikan mas untuk memberikan ya selain juga ini sebagai sarana dan prasarana, tapi juga bantuan sosial yang bisa meringankan. Apa yang berbeda Pak Wamen di Natal tahun ini? Mungkin dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya kan, sebelum COVID kan perayaannya fisik ya. Tapi karena kali ini kita masih pandemi, kita mematuhi peraturan pemerintah mencegah kerumunan. Jadi ibadah dan perayaan itu kami lakukan secara virtual. Ya. Nah, tapi selain itu fokusnya adalah pelayanan. Karena sesuai dengan tema Natal Nasional tahun 2021 adalah kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Yang kita ingin tunjukkan kepada masyarakat adalah kita bersatu di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Masyarakat seluruh elemen ya, baik pemerintah, masyarakat, apapun agamanya, rasnya, sukunya, golongannya, kita bersatu dalam sebuah semangat yang beragam, Bhinneka Tunggal Ika, memberikan pelayanan. Pelayanan itulah yang salah satunya kami konkretkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial ya. Apakah itu bantuan dari bibit, sembako, lalu ada bantuan-bantuan kepada para pengungsi kemarin di Timika, di Jayapura, dan seterusnya. Ini salah satu yang kita berikan dalam sekali lagi memberikan pelayanan kepada publik. Mengenai kunjungannya di pasar hewan tadi, Pak Wamen, ini ya, bagaimana? Kalau itu bagian dari memang kita dari Kementerian Perdagangan kan, saya juga selain sebagai Ketua Umum Panitia Nasional selaku Wakil Menteri Perdagangan, itu kan memastikan setiap kunjungan ke daerah itu program-program kementerian harus berjalan dengan optimal. Salah satunya tentu adalah kebutuhan akan pasar. Tadi Bapak Wakil Bupati